Perkenalkan, nama saya Teresia Evalina Dewi, NIM 19311010014. Saya berasal dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Kelautan dan Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Ikan Hias dan Koral. Selamat menyaksikan. Ikan hias air tawar yang pertama yaitu ikan botia. Ikan botia merupakan ikan alam asli Indonesia yang berasal dari Sungai Barito, Kalimantan Selatan, dan Sungai Batanghari, Jambi. Memiliki bentuk tubuh yang indah dengan punggung agak membungkuk, sehingga tampak seperti pesawat tempur. Warna tubuh kuning cerah dengan 3 garis lebar atau hitam lebar. Ikan botia menjadi primadona ekspor ikan hias. Sampai saat ini, harga satu ekor ikan dengan ukuran 5 cm mencapai 13 euro atau 183.000 di pasaran Eropa. Tetapi di Indonesia sendiri, ikan itu dijual petani dengan harga sekitar 6.000 sampai 10.000 per ekor. Morfologi ikan botia. Bentuk tubuh ikan botia adalah agak bulat memanjang dan agak pipi ke samping. Kepala agak meruncing, pipi ke arah mulut seperti torpedo. Badan tidak bersisik, mulut agak ke bawah dengan 4 pasang sungut, di atasnya patil atau duri, di bawah mata yang akan keluar apabila merasa ada bahaya. Oleh karena memiliki patil, itulah botia disebut si mata berduri. Sirip dada dan sirip perut atau anal berpasangan, sirip punggung tunggal, dan sirip ekor bercagak agak dalam. Warna ikan kuning cerah dengan 3 garis lebar atau pita hitam lebar. Pita pertama melingkar kepala melewati mata, yang kedua di bagian depan sirip punggung, dan yang ketiga memotong sirip punggung bagian belakang sampai ke pangkal ekor. Sirip berwarna merah orange, kecuali sirip punggung yang terpotong garis hitam. Botia juga disebut si macan karena belang tubuhnya yang seperti macan. Botia termasuk ikan yang berumur panjang. Ikan ini diduga bisa hidup puluhan tahun. Ikan botia bisa hidup dalam akuarium selama 20 tahun. Panjang ikan ini bisa mencapai 30 sampai 40 cm. Tetapi dalam lingkungan akuarium, jarang yang dapat mencapai panjang potensial tersebut. Habitat dari ikan botia. Ikan botia berasal dari beberapa daerah aliran sungai di Sumatera dan Kalimantan. Habitat ikan ini banyak berkumpul di perairan yang tenang atau tidak berarus deras. Ikan botia hidup di dasar perairan atau termasuk ikan dasar. Ikan ini aktif mencari makan pada malam hari atau nokturnal. Daerah sungai dengan kondisi air pH yang agak asam antara 5 sampai 7, suhu 24 sampai 30 derajat Celcius merupakan habitat ikan botia hidup. Perairan jernih dengan batu-batuan dasar merupakan tempat botia tinggal. Dari survei yang telah dilakukan di daerah Sumatera Selatan atau di Sungai Musi, diketahui anak-anak botia hidup dengan arus yang lemah, dasar lumpur dan keruh dengan kedalaman 5-10 meter. Sementara itu, induknya di daerah dengan arus kuat atau hulu yang jernih dan kasar, berpasir dan berbatuan, maksimum kedalaman sekitar 2 meter. Yang berikut, kebiasaan makan dari ikan botia. Pada waktu malam, botia mencari makan dengan menggunakan sungut sebagai peraba, memangsa berbagai cacing dan organisme lain yang ada di perairan. Ikan botia termasuk ikan omnivora atau makan apa saja, walaupun pakan hidup lebih disukai. Sebagai ikan dasar, maka pakannya adalah organisme dasar perairan, seperti cacing baik, yaitu cacing rambut atau Tubifax sp. Merupakan salah satu pakan yang baik karena mengandung pigmen yang dapat memperindah warna botia atau larva insekta dasar seperti cacing darah, dan pelet dengan kandungan protein 30%. Penelitian yang mengamati di alam pada lambung botia juga ditemukan udang-udang kecil. Berikut adalah reproduksi dari ikan botia. Belum diketahui jelas mengenai cara berkembang biak ikan botia di alam bebas. Hanya saja anak-anak ikan botia ditangkap
pada musim hujan di bulan Oktober sampai Januari, yang mengindikasikan saat itu botia memijah. Sementara pada musim kemarau tidak ada anak botia di alam. Pemijahan yang dilakukan di lingkungan budidaya adalah dengan teknologi stimulasi hormon untuk merangsang pemijahan dan pembuahan yang dilakukan dengan cara buatan. Bila hendak memijah, botia yang sudah matang gonad akan berenang melawan arus menuju hulu sungai yang berair dangkal. Sehingga sungai yang dangkal dan jernih itu, induk botia akan memijah. Setelah memijah, ikan akan kembali hilir mengikuti aliran sungai. Saat memijah, botia melepas semua telur-telur secara serempak. Telur botia yang telah dibuahi akan menetas 14-26 jam setelah pembuahan. Anak-anak ikan botia berkumpul dalam jumlah besar sehingga mudah ditangkap dalam jumlah banyak. Ikan botia mulai matang gonad setelah ukuran kurang lebih 40 gram untuk botia jantan, dan untuk botia betina kurang lebih 70 gram atau panjangnya lebih dari 15 cm. Penelitian yang dilakukan oleh Darty dan kawan-kawan pada tahun 1999 menemukan bahwa indukan dengan ukuran 22-23 cm merupakan indukan dengan perkembangan gonad tercepat dan terbanyak. Ikan hias yang kedua yaitu ikan pelangi atau rainbow fish. Ikan pelangi merah termasuk ke dalam kelas ikan air tawar yang hidup endemik di Danau Sentani, Papua. Di luar negeri, ikan ini dikenal dengan nama red rainbow fish. Di Irian Jaya, rainbow fish ataupun salmon red rainbow fish. Ikan ini sudah terkenal di Eropa untuk ikan hias akuarium. Ikan ini pertama kali diperkenalkan oleh Max Weber yang melakukan ekspedisi Papua Barat antara tahun 1890 sampai 1900. Merupakan ciri khas dari ikan ini yaitu tubuhnya berwarna merah pada ikan jantan dewasa dan kuning zaitun dengan warna dasar perak pada betina. Bentuk tubuh pipi dan lebih lebar daripada individu jantan. Bentuk kepala relatif kecil dengan mata yang besar. Warna mulai muncul pada ukuran 4 cm sampai 5 cm. Sirip punggung terpisah menjadi dua bagian dan sirip punggung kedua memanjang ke belakang mendekati sirip ekor pada individu jantan. Sirip punggung, sirip ekor, dan sirip anal berwarna merah pada individu jantan dan warna hijau keperakan pada individu betina. Anakan pada ikan pelangi merah bentuk tubuhnya sudah menyerupai induknya dengan ukuran maksimum 2,5 cm. Sedangkan larva anakan ikan ini bentuk tubuhnya belum menyerupai induknya dengan ukuran maksimal 1 cm atau berumur kurang lebih 1,5 bulan. Morfologi dari ikan pelangi merah. Menurut Said Supiowati dan kawan-kawan pada tahun 2005, induk jantan ikan pelangi merah berukuran relatif besar, tubuh pipi dan berwarna merah menyala di sekujur tubuhnya. Sedangkan pada induk betina berwarna hijau kekuningan atau olive kecoklatan. Bentuk tubuh memanjang dan ukuran relatif kecil. Ikan pelangi merah memiliki panjang tubuh pada ikan jantan 12 cm, sedangkan pada betina 10 cm. Ikan pelangi merah. Ikan pelangi merah adalah ikan yang hidup di perairan yang deras maupun tenang. Karena itu ikan ini termasuk ikan reotaksisi positif. Dan ikan ini juga beraktivitas di siang hari dan bersifat fototaksis positif. Reproduksi dari ikan pelangi merah menurut Sibe et al. Tahun 2009, pemijahan ikan pelangi merah ini terjadi pada musim hujan dengan puncak pemijahan. Pada musim hujan memberi keuntungan sendiri bagi larva ikan karena tersedia makanan di alam. Ikan pelangi merah tergolong ikan pemijahan bertahap dan iteroparus. Habitat dari ikan pelangi merah. Ikan pelangi merah ditemukan di Danau Sentano, Papua. Danau ini terletak di sekitar 10 km sebelah barat Jayapura, Papua Barat. Ikan pelangi merah ini ditemukan di sekitar pinggiran danau.
Ikan ini bisa hidup di cabang-cabang pohon tumbang. Selanjutnya ikan hias di air laut. Ikan badut atau Nemo atau Giru atau clownfish merupakan salah satu komoditas ikan hias air laut yang hidup di perairan terumbu karang dan bersimbiosis dengan anemon. Clownfish merupakan satu di antara 30 spesies anggota genus Amhirion. Clownfish merupakan jenis ikan hias laut tropis dari famili Pomacentridae yang hidup di terumbu karang dan terlindungi hingga kedalaman 15 cm. Morfologi dari ikan badut atau Nemo atau Giru atau clownfish ini disebut juga anemofish, yaitu ikan yang hidup di antara anemon. Memiliki badan berwarna dasar orange cerah dengan 3 belang warna putih dan sedikit warna hitam di bagian kepala, badan dan pangkal ekor. Tulang di muka dan di bawah mata tidak berduri panjang, bergerigi pendek, jari-jari keras, sirip punggungnya tidak sama panjang. Memiliki 11 jari-jari pada sirip dorsal dan 17 jari-jari pada pektoral. Dan di alam dijumpai ikan Nemo dapat memanjang mencapai 15 cm. Yang berikut yaitu ciri-ciri dari ikan badut atau Nemo atau clownfish. Clownfish umum adalah ikan kecil yang tumbuh hingga 11 cm atau 4,3 inci. Tubuhnya memiliki penampilan gempal dan bentuk oval, dikompresi lateral dengan profil bulat. Pewarnaan tubuh adalah orange untuk coklat kemerahan, tetapi juga bisa menjadi hitam di beberapa daerah tertentu. Hal ini memiliki 3 garis-garis putih vertikal diuraikan dengan garis hitam halus. Pertama melewati tepat di belakang mata, yang kedua di tengah tubuh melebar ke depan untuk kepala terpusat, dan yang ketiga mengelilingi pangkal ekor. Tingkah laku dari ikan badut atau Nemo atau clownfish merupakan hermafrodit protandrous, yang berarti laki-laki mengubah jenis kelamin untuk perempuan selama hidupnya dan tinggal di sebuah harem yang hierarkis didominasi, didirikan mengelola kelompok dan membuat individu di peringkat sosial tertentu. Ini adalah agresif dan teritorial, sangat tergantung pada anemo lautnya. Habitat ikan badut. Spesies ini ditemukan di timur Samudra Hindia dan di barat Samudra Pasifik. Seperti disebutkan sebelumnya, mereka juga dapat ditemukan di North Australia, Asia Tenggara, dan Jepang. Amphiprion ocellaris biasanya hidup dalam kelompok-kelompok kecil di lereng terumbu luar atau di laguna yang terlindung pada kedalaman maksimal 15 cm. Ini mendiami 3 spesies yang berbeda dari anemon laut. Merupakan reproduksi dari ikan badut, Nemo atau clownfish. Memiliki perilaku reproduksi yang sangat mirip dengan semua ikan anemon. Mereka memiliki sistem kawin monogami, dan dalam proses pemijahan mereka juga memiliki berbagai tingkat agresivitas antara clownfish jantan dan clownfish betina. Selain itu, ada hierarki reproduksi yang ada antara usia dan jenis kelamin. Ikan ini memiliki sistem kawin monogami dan wilayah anemon mereka. Clownfish jantan menjadi lebih agresif selama pemijahan. Perilaku clownfish jantan juga berubah untuk menarik clownfish betina, menggigit, mengejar, dan ekstensi sirip. Sebelum pemijahan, clownfish jantan yang mempersiapkan sarang dekat anemon sehingga tentakel anemon dapat melindungi sarang. Setelah itu, clownfish jantan mengejar perempuan ke sarang atau clownfish betina. Clownfish betina mulai proses pemijahan. Clownfish betina bertelur selama sekitar 1-2 jam dan kemudian meninggalkan sarang untuk clownfish jantan membuahi telur. Telur memakan waktu sekitar 6-8 hari untuk menetas, atau periode ini dapat dipengaruhi oleh suhu air. Karena fertilisasi eksternal, clownfish jantan biasanya merawat telur. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk makan telur jamur yang terinfeksi atau tidak subur, dan mengipasi telur.
Clownfish jantan dapat mengubah jenis kelamin untuk perempuan selama hidup mereka dan hidup di harem di mana hierarki dominasi didirikan mengelola kelompok dan membuat individu di peringkat sosial tertentu. Sekian hasil presentasi dari saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Ikan Hias dan Koral. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan jangan lupa buat like dan share untuk teman-teman kalian semua. Terima kasih.